Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan seluruh masyarakat belahan dunia. Salah satunya adalah kami, para pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura. Kebijakan pemerintah setempat yang mengharuskan kita para pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura untuk tinggal di rumah saja dan membatasi kita untuk beraktivitas di luar rumah, menjadikan kita berpikir kreatif dalam mengisi waktu libur kami saat berada di rumah saja. Kami Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia bekerja sama dengan KBRI Singapura dan BPTP Kepulauan Riau mengadakan bimbingan teknologi online khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di Singapura. Pak Dedi Hidayat beserta timnya yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain, masih mau memberikan ilmu kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, dan masih semangat tentunya memberikan apa yang kita inginkan. Salam buat bapak-bapak yang tidak hadir nanti. Ya, insya Allah nanti disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Yati, Ibu Vera, Ibu Yunisa yang sudah bekerja keras untuk menjalankan rutinitas minggu ini yang kita semua tahu kita belajar dari nol, dari kita mulai belajar bagaimana menghidupkan Zoom dan bagaimana mendapatkan Zoom ini. Sepertinya itu aja dari saya, Bu Vera. Oke. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu berharganya itu untuk mengikuti acara workshop ini. Sebelum itu, mungkin ada sedikit ya Bu, mungkin Bu Nisa lupa, ini hari Worker Day kan Bu? Bukan hari ini, tanggal 16. Hari ini, oh tanggal 16. Soalnya kemarin kan juga kita ada meeting tentang Worker Day kan? Iya. Jadi sebelum itu kita ucapkan selamat hari Worker Day aja dulu kepada semuanya. Semoga meskipun kita di sini stay home atau apa aja gitu ya, semoga diberi kekuatan lah. Nggak usah keburu pulang, soalnya kemarin juga ada sedikit selentingan berita, lebih baik kita di sini dulu Mbak, jangan pulang-pulang dulu sampai benar-benar aman, soalnya masih kritis. New normalnya itu masih belum tentu normal Mbak. Oke. Bapak Dedi saya mulai ya. Iya Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 14 Juni 2020, kita mengadakan lagi workshop online bertema dengan peternakan ramah lingkungan dengan narasumber kita Bapak Dedi Hidayat SVP MPT. Beliau dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau BPTP Riau. Mungkin tadi sudah diulas sedikit oleh Bu Nisa, bahwa beliau pernah juga mengisi acara ini yang berkolaborasi dengan Bapak Istazir Zen dengan materi peran bank dalam kegiatan usaha dan budidaya sayuran hidroponik. Sekarang adalah yang kedua kali Bapak Dedi mengisi acara kita ini. Beliau kelahiran Singkara 4 Desember 1979, Sumatera Barat. Mungkin tidak usah terlalu berbelit-belit juga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang telah mensupport kita dan memberi dukungan dengan memberikan fasilitas Zoom sehingga kita bisa mengadakan workshop online ini. Dan terima kasih Bapak Dedi Hidayat juga sebagai narasumber, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Dan untuk para PMI yang ibu-ibu di sini lah, ibu-ibu atau bapak-bapak ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, terima kasih atas waktunya. Sebelum itu, mari kita memulai acara ini dengan membaca doa, sehingga acara ini akan berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak-Mbak. Monggo Bapak Dedi, mari kita awali dengan peternakan ramah lingkungan dengan Bapak Dedi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Bu Elizabeth, tolong dibantu dengan slide-nya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya telah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan sedikit mengenai peternakan ramah lingkungan ini. Mungkin pada awal ini mungkin kita hanya membahas secara garis besar apa itu mungkin konsep-konsep peternakan ramah lingkungan itu sebetulnya seperti apa. Jadi mungkin nanti dalam pemaparan ini kalau ada yang maunya mungkin silakan aja langsung. Jadi tidak perlu nunggu-nunggu nanti sampai habis. Kalau mau nanya langsung aja nanti. Mungkin itu lebih enak mungkin diskusinya daripada di akhir aja nanti. Oke, jadi kalau ada yang mau tanya ya, saya potong sebentar, bisa resen atau bertanya secara langsung atau lewat chat, oke? Jadi kita diskusi ya Bapak, ini modelnya ya? Ya, diskusi aja Mbak. Soalnya kan ini masih secara garis besar, kan kurang paham juga kemarin peternakan ramah lingkungan ini kan nanti komoditinya banyak, ada yang sapi, ada ternak kecil, ada ternak besar. Jadi lebih baik kita bicarakan konsepnya dulu. Jadi nanti tergantung aplikasinya mau ternak apa yang mau dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin gitu yang kami tangkap untuk awal-awal ini. Soal kan komoditinya kan belum jelas nih masing-masing kita mau mengembangkan apa nanti ke depan kan tidak tahu kita kan. Jadi makanya lebih baik kita membicarakan konsep-konsep besarnya aja. Oke. Jadi sebetulnya konsep ramah lingkungan ini merupakan suatu konsep metode untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kita mempunyai tujuan. Jadi harus mempunyai strategi untuk gimana supaya tujuan kita itu dapat tercapai. Mungkin dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan sekitar. Jadi mungkin mengalami lahirnya bermacam-macam teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus mengakui juga untuk mendapatkan teknologi itu biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal bila dibandingkan membeli peralatan atau teknologi konvensional. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi kita untuk gimana menciptakan teknologi ramah lingkungan. Jadi mungkin inovasi teknologi yang ramah lingkungan ini itu kita ketergantungan terhadap input luar yang rendah. Jadi kita harus memanfaatkan sumber-sumber daya lokal. Sumber-sumber daya lokal untuk bisa kita manfaatkan sebagai pakan pada ternak kita mungkin ke depannya. Jadi ketergantungan terhadap penggunaan bahan kimia juga kita meminimalisir sehingga bisa untuk ramah lingkungan. Dengan kita menggunakan bahan kimia yang rendah, mungkin risiko terhadap pencemaran lingkungan juga akan rendah sehingga mampu melestarikan lingkungan. Dan juga dengan kita menggunakan sumber daya lokal secara tidak langsung itu akan mengecilkan kos yang kita keluarkan. Jadi mungkin dengan itu harganya bisa terjangkau. Jadi Mbak, manfaatnya yaitu, jadi sebenarnya teknologi yang tadi itu ramah lingkungan dan teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan kita, manusia tanpa merusak dan memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin manfaat-manfaatnya yaitu efektif, efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia, menekan biaya produksi. Ini mungkin seperti contohnya apa Bapak? Ya Mbak. Contohnya apa Bapak? Nanti ke bawah mungkin di sesi bawahnya kita bisa untuk efektif. Jadi kan kalau efektif dan efisien mungkin untuk bahan pakan, ketersediaan bahan pakan apa yang ada di daerah kita. Mungkin di slide bawahnya nanti kita bicara mungkin lebih banyak ke arah situ. Jadi untuk pembangunan peternakan kita perlu mungkin perencanaan peternakan, budidaya ternak. Jadi mungkin teman-teman ini belum tahu nih mungkin ternaknya yang mau dibudidayakan itu apa.
Jadi kita harus memastikan dulu kita punya rencana, misal ternak besar itu mungkin kambing, sapi, kerbau, kuda. Sedangkan mungkin kalau ternak kecil mungkin kelinci, ayam, ikan termasuk ke ternak kecil juga. Ternak pelakor, Pak. Ya? Ternak pelakor, kata Vera. Terus juga mempertimbangkan lokasi, di mana lokasi yang akan kita bikin. Soalnya kan lokasi akan menentukan juga kan, seandainya kalau kita pemeliharaan ternak besar di lingkungan penduduk, mungkin itu tidak memungkinkan juga. Jadi kita harus paham dengan lokasi di mana mau kita laksanakan peternakan yang kita mau. Ya, misalnya kalau ayam mungkin kalau tergantung skalanya juga nanti kan. Jadi usaha peternakan tuh ada skala-skalanya juga mungkin tuh. Terus yang ketiga dalam perencanaan tuh pemasarannya kita mau gimana. Jadi kita harus memperhatikan dasar-dasar ini dulu. Jadi apabila kita sudah mengetahui komoditinya apa, lokasinya di mana, pemasarannya bagaimana, baru mungkin kita lanjut ke depannya untuk perencanaan untuk memulai peternakan kita ini. Jadi usaha peternakan itu sebetulnya ada dibagi atas tiga bagian, yaitu subsistem, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin kita tujuan peternakan cuma untuk memenuhi kebutuhan kita, memanfaatkan waktu luang. Kadang-kadang ini tidak menghitung nilai ekonomi. Bahkan mungkin biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada kita membeli di warung-warung. Jadi mungkin ini sekedar untuk hobi, untuk keindahan. Kan ada juga kita untuk ternak ayam secara kecil-kecilan yang memanfaatkan pekarangan rumah dengan desain kandang yang bagus. Jadi kan membutuhkan biaya yang tinggi untuk pembikinan kandang. Sedangkan untuk nilai jualnya tidak begitu. Jadi ini usaha peternakan ini tergantung kita ini mau apa. Kalau subsistem ini mungkin kita tidak menghitung nilai ekonominya. Jadi kita cuma menghitung kesenangan kita, mungkin lebih besarnya ke situ. Sedangkan untuk yang kedua itu ada yang semi komersial. Semi komersial ini yaitu memenuhi kebutuhan keluarga dan pasar, walaupun pasarnya skala kecil dengan telah menghitung nilai ekonomi. Jadi mungkin Mbak yang tadi, Pak. Ya. Yang tadi Mbak, gini. Oke, jadi kalau semi komersial ini kita telah ada pasarnya, walaupun itu mungkin pasarnya mungkin bulanan atau tidak ada rutinitas apa segala macam, mungkin pasarnya hanya waktu-waktu tertentu aja kan. Jadi kita tidak menghitung di sini kapan kita mau produksi, kapan kita panen, kontinu panennya nggak ada kalau di semi komersial nih. Cuman kita pas panen gitu kan. Jadi sekedar untuk kebutuhan kita yang telah terlebih, maka kita lemparkan ke pasar. Sedangkan yang komersial ini yaitu memenuhi kebutuhan pasar dengan skala yang besar. Jadi kalau kita udah memenuhi kebutuhan pasar, pasti ada kontinuitas peternakan kita ini. Jadi kita telah tahu kan, mungkin kebutuhan pasar itu satu kali perharinya butuh sekian. Jadi kita akan menghitung semua nih, atau per minggunya berapa yang dibutuhkan dalam satu pasar. Jadi pasti kita peternakan akan mengusahakan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pasar tersebut untuk komersial. Berarti kalau udah hitung-hitung komersial, berarti kita memang udah terjun ke dunia usaha peternakan. Sedangkan kalau untuk yang semi komersial dan subsistem ini masih belum terjun ke dunia usaha peternakan. Mungkin bisa dibilang begitu. Terus lanjut Bu. Oke. Jadi dalam sistem peternakan ramah lingkungan itu yaitu ada sistem integrasi dengan zero waste, yaitu nol pemborosan. Di sini mungkin ada integrasi yang saya ambil contoh di sini. Ada beberapa integrasi diantaranya yaitu ternak ikan, ternak tanaman, ternak ikan dan tanaman. Jadi ini adalah pemanfaatan hasil ikutan bagi ternak yang sebelumnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Jadi dalam sistem zero waste ini mungkin meminimalisir pemborosan. Jadi segala sesuatu itu bisa kita manfaatkan. Lanjut Bu. Nih integrasi ikan dan ternak dan ikan itu mungkin di sini saya mengambil contoh yaitu budidaya kolam dan ayam merupakan perpaduan kegiatan budaya yang saling menguntungkan.
jenis ikan yang dapat dibudidayakan juga macam-macam. Di sini ada terutama ikan air tawar, antara lain yaitu ikan nila, gurami, mas, dan lele. Ikan dapat dipelihara secara monokultur. Monokultur maksudnya yaitu satu jenis ikan aja, misalnya lele aja, atau polikultur, atau dengan campuran antara nila dengan gurami atau nila dengan mas. Kita juga memperhatikan kebiasaan makannya. Soalnya nanti kalau lele kita campur dengan nila, lele ini kan termasuk hewan yang kanibal kan, kita harus memperhatikan dia. Jadi tidak mungkin kita campurkan. Jadi kalau lele mungkin lebih cocoknya itu dipelihara secara monokultur. Sedangkan ayam yang dapat dipelihara yaitu ras petelur, ayam ras, pedaging, dan ayam kampung. Di sini cara kerjanya integrasi ini mungkin kandang ayam itu kita bangun di atas kolam. Jadi yang di lantainya dengan yang kawat berlubang atau dengan bambu yang dikasih jarak agar kotoran hewan itu dapat jatuh, kotoran ayam. Jadi nanti secara yang ikan tetap kita beri pakan, sedangkan yang kotoran ayam ini juga akan dimanfaatkan oleh ikan untuk pakan ikan. Dan selain kotoran ayam dimakan ikan langsung, juga kotoran ayam ini juga membentuk partikel-partikel kecil nanti yang untuk sebagai pakan tambahan juga bagi ikan. Oke, Bapak. Jadi dari Mbak Yuli, monggo. Sedikit Oke, aja, mau Pak. ditanya jawab dulu atau bagaimana ini? Ya, jawab dulu biar ya, kenal. boleh lah kalau integrasi ikan, kalau ada yang kurang tahu kan. Sudah. Oke. Boleh ya? Bisa Ya, dengar? boleh. Oke. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya, terutama mau bertanya sedikit sama Pak Dedi. Untuk Ya, Bu, tadi penyataan di situ kan ada semi komersial dan komersial ya. Oh Untuk ya. semi komersial sendiri itu berapa kapasitas? Kalau sekarang ini, maaf ini saya cuma mau bertanya karena sesuai dengan apa yang sedang saya planning. Saat ini kan komersial dan semi komersial itu semuanya mengikuti pasar. Ya, betul. Ya, terus yang kalau 1.000 ekor ayam petelur itu masuk semi atau masuk komersial? Kalau 1.000 itu udah masuk komersial biasanya, Bu. Kalau 1.000 kan kita nanti udah tahu ayam petelur nih dalam 1.000 otomatis nanti lebih kurang menghasilkan, kita udah ada hitung-hitungannya mungkin ya sama Ibu untuk telurnya per hari berapa. Mungkin halo? Pertanyaan, maaf ada pertanyaan selanjutnya yaitu kemarin itu permasalahan yang kita hadapi adalah yang di ramah lingkungan itu tadi, karena memang sudah dipastikan peternakan ayam, terutama ayam petelur itu akan ada bau yang akan kuat. Itu apakah ada seperti obat atau apa yang bisa menekan bau kotoran ayam tersebut, karena memang kalau saat ini memang persiapan kandangnya baru proses dan masih dalam pemikiran meminimalisir soal bau untuk kotoran ayam itu sendiri. Begitu aja, Bu Yuli? Ya, terima kasih. Oke, monggo Pak Dedi. Ya, boleh Bu. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi yang untuk peternakan 1.000 biasanya kita udah beranjak ke kapasitas komersial. Gitu. Jadi udah masuk usaha peternakan yang komersial. Dalam 1.000 ekor ayam petelur itu kan kita pasti udah ada pasar yang nyata kan, untuk petelurnya per hari berapa, nanti kita jualnya kemana, pasti udah terjadi rutinitas yang terus menerus. Jadi nggak mungkin kita cuma sekali nanti tidak lagi, nggak mungkin gitu. Jadi kalau udah komersial tuh berarti ini kalau udah 1.000 itu biasanya udah termasuk yang komersial. Terus dengan untuk kalau untuk menghilangkan baunya mungkin nggak, Bu ya, cuman untuk minimalisir mungkin cara-cara yang perlu kita perhatikan yaitu pertama
pembersihan kandang, yaitu atau pembersihan kotoran yang ada di bawah. Biasanya kalau peternakan ayam petelur ini pasti kita bikinnya sistem right. Nah, jadi kandang disatu-satukan, yang di bawahnya bisa untuk jatuh kotorannya pasti ke bawah. Jadi mungkin pengumpulan kotoran secara berkala harus kita lakukan, misalnya 1 kali seminggu apa segala macam. Terus untuk pakan yang ditambahkan biasanya bisa juga kita EE4 pada campuran minuman. Jadi EE4 ini mungkin 1 mili per 1 liter. 1 mili E4 dicampurkan dengan 1 liter air. Biasanya E4 itu kapasitasnya 1 liter kalau tidak salah. 1 liter berarti kan 1000 mili. Berarti bisa dicampurkan dengan setengah ton air gitu. 1.000 liter. 1000 liter. 1000 liter. Oh, 1000 liter berarti 1 ton. 1 ton air E4-nya. Jadi cuman kalau untuk menghilangkan secara total memang belum ada, Bu. Cuman kita baru bisa meminimalisirnya. Ada probiotik lain mungkin yang merek Starbio bisa juga. Kalau Starbio berupa serbuk itu dicampurkan ke konsentrat dia. Starbio ada juga, Stardex, EE4. Kalau EE4 berupa cairan, kalau Starbio berupa serbuk. Yang serbuk ini bisa kita larutkan ke air juga, bisa. Atau dicampurkan ke ransum, bisa. Jadi ini akan mengurangi bau. Jadi mungkin itu yang dapat pengalaman yang telah kami lakukan, Bu. Cuman kalau untuk menghilangkan secara total kami belum dapat, Bu. Oke, terima kasih. Dan bagian yang udah cukup itu, Bu? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Oke. Terus kandangnya kita harapkan yang bawah kandang itu tidak lembab, Bu, ya, kering lah, Bu. Jadi lantai kandang, lantai dasar tuh kalau dapat disemen dulu, jadi untuk pengambilan kotorannya enak, dia tetap kering apa segala macam. Kita menggunakan kandang panggung. Iya, kandang panggung kan yang di bawahnya itu kan kotorannya jatuh ke bawah, nanti yang di bawah panggung ini pakai bambu dibikin sekat-sekat, jadi bambu. Jadi ayamnya berinjak di bambu yang nanti langsung direct ke bawah, karena di bawah kita gunakan bak. Maksudnya bawahnya panggung, Bu, itu kan biasanya tanah, ada yang tanah biasa ya kan, itu maksud Pak Dedi itu di semen, di plester. Jadi kalau membersihkan tuh gampang gitu. Enak. Apa gitu, Dedi? Ya, lebih enak, Bu. Jadi kan nanti komposnya kan kita bisa jual lagi, Bu. Kotoran itu kan banyak juga yang cari gitu. Jadi satu sisi ayam kita bertelur, yang dari kotoran kita juga mendapatkan hasil. Oke. Terima kasih. Apalagi nanti yang kotoran tuh kita perlu fermentasi lagi biar menjadi kompos atau kita jual kotoran. Biasanya harga kompos lebih tinggi daripada kita jual kompos. Oke, terima kasih. Oh, maaf, satu kali lagi karena ini ada informasi, ada kompos ini tadi. Pengelolaan kotoran ayam itu sendiri untuk pembuatan komposnya, maka untuk bisa dijadikan kompos berapa lama kita harus karena kan kompos kan harus di fermentasi gitu. Oke. Jadi berapa lama Bapak Dedi untuk difermentasi? Apa nunggu sampai kering gitu? Apa gimana Bapak mau dijelaskan? Enggak, jadi gini, kalau untuk fermentasi kotoran itu biasanya kita membutuhkan waktu 21 hari. Jadi nanti kompos itu dicampur 1 ton kotoran, 1 ton kotoran basah, nanti kita campurkan yang kita lakukan di kantor, yaitu ureanya 2 kilo, TSP 2 kilo, E4-nya 2 liter. Jadi urea lagi Bapak. Dari campuran 2 ton. Untuk kotoran 1 ton. Untuk kotoran 2 ton ya. Iya, Bapak. Kotoran 1 ton. Kotoran 1 ton kita biasanya memakai urea 2 kg. TSP 2 kg. E4 2 kg. Urea dan TSP ini nanti kita campur. Sedangkan yang
EE4 yang berupa cairan tadi kita campurkan ke air secukupnya lah. Soalnya kan nanti kita bikinnya mungkin sistem seperti kita bikin berlapis-lapis. Jadi lapis pertama ini mungkin lebih kurang 5-10 cm. Kita taburi urea dan TSP tadi, lalu nanti kita siram dengan air yang telah kita campur dengan EE4 tadi. Jadi siramnya tidak terlalu basah, mungkin di mana lah ya cara menyebutkan, dipercik-percik gitulah supaya nggak terlalu lembab. Lapis berikutnya kita tumpuk lagi, siram lagi, begitu seterusnya. Jadi setelah habis kotoran 1 ton tadi, kita tutup dengan, pokoknya ditutup dengan plastik lah biar terjadi fermentasi. Cuman di dalam 1 minggu setelahnya dibuka, diaduk. Jadi 1 minggu, pokoknya kan misal hari pertama, hari ke-8 nanti kita buka, kita aduk. Habis itu setelah kita aduk, kita tutup lagi. Di hari ke-7, 15, di tanggal ke-15 kita buka lagi. Kita buka, kita aduk lagi. Terus ke yang di umur 21, yang di 15 ini setelah kita aduk, kita tutup lagi. Yang di 22 jatuh kan, nanti kita buka, kita angin-anginkan aja lagi. Jadi setelah kita angin-anginkan, dah kering, ini kompos ini tergantung kita, mau kita giling atau mau kita gitukan aja. Biasanya kan kalau untuk yang komersial betul, biasanya digiling lagi, digiling, diayak, baru packing yang bagus, harganya lebih tinggi daripada kita kompos yang udah jadi kita kering-keringkan. Harga jualnya biasanya lebih tinggi, ada perlakuan lagi. Sebetulnya untuk lebih tinggi itu harus kita setelah kering, kita giling, diayak, baru di packing. Ada juga yang... Bapak ada cara-caranya itu Bapak? Tentang step-stepnya itu? Apa Bapak punya filenya? Enggak, kita cuma tanya kalau ada, nanti bisa nggak dibantu send ke Bu Nisa, jadi kita bisa sharing gitu Bapak? Nanti kita buatkan aja, gimana Bu? Oke, terima kasih Bapak. Yang itu nggak jumpa lagi tadi mana kan? Kan biar kita ada terus koneksi gitu loh Bapak. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi kan gitu, ya. Daripada kita menjual kotoran kalau biasanya kalau di sini kotoran biasa aja kita beli harganya 1.000 per kilogram. Sedangkan yang kotoran yang udah di fermentasi jadi 2.000, kan keuntungannya 100 kali lipat jadi ya kan, dengan kita butuh waktu cuman beberapa hari, biayanya pun nggak mahal kurasa untuk membeli urea, TSP, E4 tuh nggak membutuhkan biaya banyak. Mungkin butuh tenaga kerja juga sedikit lah, lebih kurang gitu. Oke Bapak, terima kasih. Oke kan Mbak Yuli? Pak Tendi, terima kasih. Oke, sama-sama. Mbak Nais Ayu, monggo Mbak. Ada pertanyaan Bapak sebelum kita berlanjut ke yang satunya. Oke, next. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Mbak Nais Ayu, ya, monggo. Ya. Assalamualaikum Bapak, juga teman-teman. Waalaikumsalam, Mbak. Begini saya mau tanya, saya ada di kampung sudah punya ternak bebek. Apakah sistem ternak bebek itu sama seperti ternak ayam? Ini bebek telur bebek. Jadi bebek telur. Saya yang ada di rumah itu kandangnya masih berbentuk tanah biasa. Apakah seperti juga sama halnya seperti ternak ayam petelur? Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Jadi untuk bebek ya ayam petelur mungkin dengan bebek mungkin memang berbeda kandangnya Bu. Kalau kandang untuk ternak bebek ini biasanya kita pakai umbaran aja. Jadi mungkin di situ ada kita bangunkan seperti rumah, cuman yang lepas semua. Ikutin the next video ya.